Shalom, puji nama Tuhan. Saya Hermawan dan istri saya Nita. Malam hari ini kami boleh menyaksikan kebaikan Tuhan, bagaimana Tuhan bekerja dalam pernikahan kami. Kami menikah 18 September 2010 dan kami dikaruniai anak tanggal 25 Oktober 2014. Dan selama kurun waktu 2010 hingga 2014, pernikahan kami bukan pernikahan yang datar-datar saja, tapi kami menjalani pernikahan dengan kondisi yang tidak terlalu mulus, perbedaan prinsip, bagaimana keinginan kami memiliki anak tapi juga belum kunjung tiba. Itu membuat kami tertekan, emosi, hingga kami boleh datang ke beberapa dokter dan dokter mengatakan tidak ada masalah baik pria maupun wanita, tapi tetap pergumulan penantian kami untuk mendapatkan anak juga belum kunjung tiba. Hingga saya menyatakan ke istri bagaimana kalau kita ikut program bayi tabung, tapi Nita juga belum mantep untuk menjalani sampai dia dengar suara Tuhan. Sehingga melalui satu persekutuan doa, melalui hamba Tuhan, kami mendapatkan ayat Tuhan dari Mazmur 20 ayat 5 yang berbunyi, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Melalui ayat itu kami mantap untuk melakukan program bayi tabung di Surabaya di Dr. Ogi, dan di akhir Maret 2014, puji Tuhan, istri saya dinyatakan hamil. Dan cukup kaget dan gembira, tapi juga bingung. Ternyata istri saya itu mengandung kembar 3. Bulan demi bulan kita lalui, dan bukan dengan mulus juga. Di bulan-bulan pertama istri saya mengalami pendarahan sampai 2 kali. Tapi kami percaya melalui doa puasa, melalui penyembahan kepada Tuhan, melalui minyak urapan, kami lakukan apa yang diajarkan oleh senior pastor kita. Puji nama Tuhan, kami boleh melewati rintangan demi rintangan itu. Hingga tanggal 22 Oktober 2014, istri saya tiba-tiba mengalami batuk-batuk sehingga dia tidak bisa tidur. Tapi kami masih berpikir positif. Kami rasa itu mendekati hari kelahiran memang semakin tidak enak gitu loh. Hingga tanggal 24 Oktober pulang dari Jakarta, saya melihat istri saya sangat pucat sekali dan saya sangat ketakutan. Kami berangkat ke dokter, saya doa, saya sembah Tuhan. Ternyata dokter sudah mau pulang, tapi puji Tuhan dokter masih mau menunggu kita pasien terakhir, dan dokter menyatakan harus segera masuk rumah sakit, tidak usah pulang ke rumah. Diobservasi 1 malam tanggal 25 Oktober dinyatakan harus segera dilahirkan. Waktu itu usia kandungannya adalah 8 bulan kurang 5 hari. Lalu harus pindah rumah sakit karena di rumah sakit RKZ ruangannya full untuk NICU, karena tidak bisa menampung 3 baby sekaligus. Jadi kami dipindah ke rumah sakit HCOS. Sesudah kami dipindah ke rumah sakit HCOS, dokter mengatakan bahwa kondisinya kritis. Istri saya paru-parunya terisi dengan air, jantungnya bengkak, kemudian selama 3 hari 4 hari ginjalnya tidak berfungsi, tensinya tinggi, dan dokter menyatakan itu adalah eklamsia dan gagal multi organ. Jadi pada saat itu saya begitu takut kehilangan anak dan kehilangan istri, dan yang saya bisa lakukan setiap malam hanya menyembah Tuhan dan berbahasa roh. Saya tidak mampu berkata-kata dalam doa bahasa Indonesia. Saya bingung apa yang harus didoakan. Saya hanya menyembah Tuhan, berbahasa roh. Dan puji Tuhan, hari demi hari itu istri saya mengalami kesembuhan. Meskipun di hari ketiga ke hari keempat tiba-tiba istri saya juga mengalami kejang, dan dokter mengatakan
ya itu adalah konsekuensi dari eklampsia. Pada saat itu yang bisa saya lakukan adalah menyembah lagi, memuji Tuhan, berbahasa roh, tumpang tangan, kasih minyak urapan. Dan puji Tuhan kami boleh melalui masa-masa sulit itu, istri saya boleh menerima kesembuhan, dan sekitar sore hari, sekitar jam 4:30-5 sore, anak-anak boleh dilahirkan dengan kondisi yang dokter mengatakan tidak baik. Istri saya juga dalam kondisi yang sangat kritis, sehingga harus dirawat di ruang ICU selama 1 mingguan. Anak-anak kita juga harus dirawat di ruang NICU yang terlama hampir 1 bulan. Dan selama masa-masa kritis itu kita juga tetap menantikan pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kita melakukan apa yang diajarkan di gereja mengenai puji itu, menyembah Tuhan, tetap berdoa, tumpang tangan, minyak urapan, kita lakukan semua. Dan puji Tuhan, Tuhan memberikan anak-anak kami yang lucu-lucu, sehat-sehat, tepat pada waktunya. Dan istri saya juga mengalami pertolongan Tuhan, kesembuhan, mujizat yang luar biasa. Meskipun dokter juga mengatakan bahwa dia angkat tangan, semua hanya karena pertolongan Tuhan, yang bisa dilakukan hanya berdoa. Puji Tuhan, tanggal 25 Oktober 2015, anak-anak kami berumur 1 tahun, dan ini adalah kebahagiaan yang Tuhan berikan buat saya dan istri saya, Nita. Kami memperoleh anak-anak yang sehat-sehat, kembar 3, cewek semua. Anak saya yang pertama Amanda Vania, kemudian yang kedua adalah Audrey Hana, dan yang ketiga adalah Angela Joyce. Semua karena kebaikan, kemurahan, anugerah yang Tuhan berikan buat saya dan Nita. Dan semoga dengan kesaksian saya menjadi berkat buat saudara. Tuhan Yesus memberkati.